Kita akan mulai mata kuliah kita pada siang hari ini. So, karena saya duduk di sini dan saya mau merekam, jadi I'm not gonna run around ya, supaya audio quality-nya juga bagus. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kelembagaan. Ya, jadi kalau Anda sudah menonton videonya, saya ingin merekap ulang bahwa di kelembagaan itu ada 3 turunannya. Di setiap turunan ada 3 turunannya. Jadi institusionalisme punya 3 anak, masing-masing anaknya punya 3 anak, jadi cucunya ada 9. Ya, jadi ada classical institutionalism atau kelembagaan klasik yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan Anda nonton videonya. Kemudian kedua, kita ada new institutional economics ya atau NIE ya. NIE. Ini nih. Kemudian historical institutionalism. Nah, kita akan masuk ke pembahasan New Institutional Economics ya atau NIE. Jadi NIE adalah kelanjutan dari Classical Institution. Di Political Economy dan MPM kita sempat menyinggung tentang kelembagaan. Kita sempat membahas tentang perspektif dari Douglas North dan Darren Acemoglu and James Robinson. Masih ingat ya? Masih ingat teorinya Darren Acemoglu and James Robinson? Ekstraktif dan inklusif ya. Oke, good. Jadi jangan dilupa ya. Oke, sebelum kita mulai, masih ingat apa yang dimaksud dengan kelembagaan? So, what do you know about kelembagaan? Oke, very good ya. Jadi kelembagaan itu adalah ada terbagi 2 ya, kelembagaan formal dan informal. Formal itu segala sesuatu yang tertulis dan disahkan secara legal. Yang informal itu adalah yang tidak tertulis tapi ada sanksi sosialnya. Ya. Oke, kalau misalnya di luar negeri, kalau Anda telat masuk di kelas itu tidak dihukum, Anda boleh tetap masuk, tetapi semua mata menuju pada Anda. Itu sanksi sosialnya ada di situ. Nah, New Institutional Economics punya 3 turunan teori. Yang pertama adalah Transaction Cost Economics. Ya, jadi teori biaya transaksi ekonomi. Jadi biaya itu banyak jenisnya ya. Ada yang disebut dengan opportunity cost. Ya, ada yang disebut dengan production cost, consumption cost, supplier cost. Itu banyak jenis cost ya. Nah, di dalam New Institutional Economics yang mereka tekankan itu yang paling penting menurut mereka itu adalah biaya transaksi. Jadi paham, ada yang tahu apa itu biaya transaksi? Ya, biaya tambahan atau additional cost. Jadi ketika Anda hendak melakukan transaksi, contoh misalnya Anda mau beli rumah nih ya, kan sebelum Anda beli rumah kan Anda ada komponen yang harus Anda keluarkan sendiri sebelum beli rumah itu. Contoh misalnya, Anda butuh orang untuk mereview rumah ini layak nggak untuk dibeli atau tidak. Bukan rumahnya saja ya, tapi ada hal yang harus Anda bayar di luar harga rumah itu untuk mencukupi transaksi tersebut supaya transaksi itu terjadi. Anda kan harus nego dulu dengan pemilik rumah. Ada dokumen yang harus Anda tanda tangani dan sebagainya. Itu yang disebut dengan biaya transaksi di luar dari harga produk. Paham ya? Jadi kalau memproduksi ini itu disebut dengan biaya transaksi. Kalau dari production, tempat produksi sampai kemudian kepada retailer, dia disebut sebagai supplier cost. Kan disuplai kan? Nah, kalau sudah dibeli,
kalau sudah mau Anda beli nih, Anda pergi misalnya beli iPhone nih, and then you check all in the internet, berapa yang membandingkan ya, dan then you spend time, etc., ya, meskipun tidak mengeluarkan biaya pada saat itu, masuk pada kategori opportunity cost, tapi itu cost juga, masuk pada transaction cost. Nah, kemudian ketika Anda beli, ada consumption cost. Yang mana itu disebut dengan consumption cost? Ketika Anda beli, kenapa dia disebut sebagai consumption cost? Once basically you buying it, the value is depre depresiasi. Jadi ketika sudah beli, harganya mulai turun. Nah, kalau pertanyaannya gimana kalau barang itu sudah kita beli tiba-tiba harganya misalnya naik gitu. Appreciate harganya. Apakah dia disebut sebagai cost? Tidak, dia disebut sebagai profit. Jadi ketika Anda nilai dari harga sebenarnya sudah menurun, maka dia disebut sebagai biaya. Ketika dia naik, disebut sebagai keuntungan. Paham ya? Nah, ini teori ini sebenarnya Anda bisa pakai ketika Anda pengen membeli sesuatu dan ingin menghitung nih berapa total cost-nya. Jadi harga barang ditambah dengan transaction cost, ditambah dengan consumption cost, itulah total cost. Ya, terutama pada barang-barang yang ada beberapa jenis barang tuh yang Anda butuh reviewer, kayak contoh misalnya Anda mau beli perusahaan. Dia harus tahu tuh, dia harus bisa menghitung asetnya berapa, bla bla bla, itu kan jasa yang harus Anda bayar ya. Atau misalnya Anda pengen beli rumah, tapi Anda pakai agen ya, misalnya kan. Agen itu kan dia masuk pada biaya transaction cost. Nah, menurut dia fokusnya pada kelembagaan itu, baik kelembagaan klasikal dan new institutional economics, fokusnya itu menurut mereka yang paling penting adalah biaya transaksi. Karena menurut mereka biaya transaksi itu seharusnya tidak ada. Ya. Jadi dia fokus pada the cost atau biaya pada pertukaran barang dan jasa, dan bagaimana kelembagaan ini merujuk pada peraturannya. Jadi bagaimana ada peraturan, baik dia formal dan tidak informal, untuk mengurangi biaya ini. Jadi untuk membuat proses pertukaran barang dan jasa ini menjadi lebih efisien. Ada nggak barang yang Anda beli itu tidak ada transaction cost-nya? Do you think there is any? Kemana? Supplier kok. Enggak, ada nggak yang tidak ada transaction cost-nya? Hah? Sorry for that. Why is it? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak barang yang you beli tidak ada biaya transaksinya? Atau is there any barang yang you beli minggu ini ada yang pakai biaya transaksi? Bedakan biaya transportasi dengan biaya dengan transaksi. Ya, biaya admin ya. You beli sesuatu, meskipun sebenarnya kalau ada pengkategorian lebih detailnya itu ada yang disebut dengan biaya administrasi tersendiri lagi. Jadi biaya administrasi itu ada yang mengkategorikan bagian dari transaction cost, ada yang tidak mengkategorikannya. Kalau saya lebih pribadi mengatakan admin itu bukan
Kecuali ya, sebelum Anda melakukan transaksi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa biaya administrasinya sekian ya. Tapi kalau tiba-tiba dia muncul bahwa maaf ini ada biaya tambahan, nah dia menjadi biaya transaksi. Ya, 2000 kalau bayar pakai QRIS tambah 500. Itu kan gara-gara di oh gitu ya, ada ini. Oke ya, berikutnya ya, property rights atau hak kepemilikan properti. Jadi teori hak kepemilikan properti ini bisa di tracing back ke pendekatannya John Locke, Thomas Hobbes, dan Sir Robert Filmer ya. Masih ingat perdebatannya di situ? Masih rooted kembali ke sana. Jadi dia fokusnya pada proteksi, terutama ya hak kepemilikan properti yang akan mempengaruhi hasil ekonomi serta distribusi dari sumber daya. So I think this is easy. Kemudian ketiga, agency teori. Jadi agency teori ini dia melihat hubungan antara pemilik ya, pemilik atau disebut dengan principles. Bahasa teorinya itu kita sebut principles, bahasa gaulnya itu owners, pemilik ya. Dan agent. Agent ini bahasa teorinya, bahasa gaulnya manajer. Ya. Jadi dia mempelajari hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Anda kalau di dalam teori itu kalau kita belajar kemarin, kalau ekonomi kelembagaan itu menekankan sebaiknya pemilik itu bukan manajer. Jadi Anda punya perusahaan, kalau Anda nggak mampu mengelola perusahaan tersebut, jangan Anda kelola, kasih ke orang yang lebih mampu mengelola. Ya, itu pendekatan ekonomi kelembagaan. Nah, kalau misalnya Anda sebagai pengelola sekaligus pemilik, kira-kira apa kekurangan yang akan muncul? Anda pengelola sekaligus pemilik, kira-kira kekurangannya apa? Apa kekurangan siapa yang punya atau pernah melihat bisnis dia pengelolanya, terus dia juga pemiliknya? Apa kira-kira kelemahan dalam bisnis tersebut? Tidak ada partner buat tukar pikiran. Oke, bisa yang lain? Apa tuh artinya? Terlalu fokus pada keuntungan. Alright? Apa lagi? Capek sendiri. Nah, jadi ingat ya, kepentingan pemilik dengan kepentingan manajer itu berbeda. Kalau manajer itu, tugasnya manajer itu memastikan bisnis ini bisa berjalan. Ya, memastikan bisnis ini bisa berjalan dan untung. Jadi kalau Anda punya manajer, terus dia nggak bisa menjalankan bisnis dan tidak bisa membuat bisnis itu untung, untung jangka panjang ya, harus diganti. Nah, kalau pemilik, kenapa dia harus dipisahkan? Pemilik itu dengan perusahaan punya emotional connection. Jadi kalau dia punya hubungan emosional, biasanya model keputusannya itu menjadi tidak fully rasional. Ya, contoh misalnya, bapaknya yang punya perusahaan, terus dia kasih anaknya di situ sebagai posisi. Anaknya buat kesalahan, selalu dimaafkan sama orang tuanya. Apa-apalah belajar, belajar akhirnya bangkrut tuh perusahaan. Ya, logikanya ada di situ ya. Jadi dia fokus, kalau agency theory ini fokus pada masalah yang muncul ketika agent ini, manajer ini, ya, melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi ingat ya, manajer itu tidak punya interest. Yang mereka punya itu tugas. You nggak punya kepentingan. Karena kepentingan itu adalah kepentingan pemilik, bukan kepentingan dari manajer. Manajer itu melaksanakan sesuai dengan instruksi dari ya,
owner ya, yang disepakati oleh pemilik saham. Jadi kalau ditanya apa itu principal agent theory, apa kira-kira jawabannya? Dan apabila keputusan dan manajer. Oke. Oke, jadi ini pelajaran buat Anda sebagai anak buah nanti ya. Karena kan Anda mungkin lulus tidak langsung jadi bos ya. Anda, tadi tuh ada pepatah tuh mengatakan kalau mau jadi bos yang baik, jadilah anak buah yang baik dulu. Kalau mau jadi dosen yang baik, jadilah mahasiswa yang baik dulu. Ya, jadi kalau Anda nanti jadi bawahan, jangan kau punya interest sendiri ya. Kau tanya sama yang punya perusahaan, Bapak mohon arahan ini gimana pelaksanaannya. Ya, jangan over apa confidence with over leadership. Ya kalau Anda bawahan ya, apalagi kalau misalnya you just graduate. Kecuali punya bisnis sendiri, boleh lah. Now let's go to deskripsi dari new institutional economics. Jadi kalau kita bicara tentang new institutional economics, kita bicara tentang bagaimana kelembagaan itu atau how institution termasuk peraturan, norma, dan hukum membentuk perilaku ekonomi dan hasil ekonomi. Apa contohnya perilaku ekonomi? Economic behavior, apa contohnya? Impulsive buying. Kapan terjadi impulsive buying itu? Ketika diskon, ketika produk itu baru launching, ya, ketika produk itu sedikit, limited edition. Jadi kalau mau punya bisnis strategi, pakai pendekatan itu. Launching new product itu pasti orang beli banyak. Ya, hilangkan harga, hilangkan barangnya, bilang bahwa tinggal ini, dia akan beli banyak. Daripada besok saya nggak dapat lagi, beli dia, numpuk dia. Kemudian kedua, fokus pada mengurangi biaya transaksi, aligning with incentive. Dia tuh percaya bahwa insentif itu penting. Hah? Align sesuai. Di reducing itu mengurangi, align itu sesuai. Jadi kalau ada barang tuh yang tidak tidak ini zigzag, itu berarti tidak align. Harus diluruskan sejajar tuh. Ini kok saya jadi dosen bahasa Inggris. Nah, teorinya, akar teori dari kelembagaan itu sebenarnya berasal dari neoclassical economics. Masih ingat neoclassical economics? Ya, game theory and hasil pekerjaan ini dominasi oleh pekerjaan dari Coase. Jadi Coase itu punya teori yang disebut dengan Coase theorem. Nanti kita akan pelajari. And North, Douglas North, and Williamson. Jadi theoretical foundation dari New Institutional Economics itu berasal dari tiga orang ini. Ada banyak orang, tapi inilah yang paling populer. Kemudian konsepnya ya itu masuk biaya transaksi, property rights, kelembagaan, and path dependence. Apa yang dimaksud dengan path dependence di sini? Path itu jalur. Jalur mandiri. Nah, metodologi yang dipakai itu menggabungkan kualitatif dan kuantitatif analisis. Jadi kalau pakai teori kelembagaan ini nanti deskripsi Anda sebagai teori utamanya, maka Anda bisa pakai itu pendekatan kualitatif dan kuantitatif analisis. Kalau dia classical institutions, itu pendekatan metodologinya hanya kualitatif. Jadi kalau sudah masuk kepada new, dia sudah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Dan pendekatan ininya juga bisa case study dan econometrics model. Ya. Jadi kalau dia new institutional economics, dia highly economics. Kalau yang klasikal masih melihat pada norma dan sebagainya. Kemudian dia fokus pada historical and comparative approaches. Jadi perbandingan komparatif. Misalnya contoh, Anda mau melihat kenapa Bekasi jauh lebih maju daripada Bogor misalnya.
Ini kan comparison kan. Jadi Anda bisa melihat tuh wilayah-wilayah yang sebenarnya di pinggiran Jakarta kayak Tangerang, Tangerang BSD ya. Kemudian eh, Depok, Bekasi, ya. Coba Anda lihat dari pinggiran Jakarta ini yang mana paling maju? Bekasi kan? Kenapa Bekasi paling maju? Siapa orang Bekasi? Kenapa kampung Anda lebih maju? Iya, maksudnya kenapa kota Anda jauh lebih maju? Siapa yang tinggal BSD di sini? Ada yang tinggal di BSD? Ada yang di Depok? Nggak ada ya? Kalian tinggal di mana semua kau tuh? Jaksel kau. Kalau Bekasi itu karena dia pusat industri ya. Dia pusat industri. Jadi kalau mau, makanya Bekasi itu panas. Penuh dengan polusi. Kalau orang kayaknya Jakarta yang dulu tinggal di pusat-pusat kota itu sudah meminggirkan diri ke BSD sana. Hmm? Tip. Belilah di situ ya. Aku ajak aja nanti aku. Kemudian view of change-nya menurut dia itu perubahan itu akan muncul secara incremental. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi secara drastis ya, tapi secara incremental. Incremental itu bertahap, naik, naik lagi, naik lagi. Ya. Tapi perubahan itu menurut dia hanya bisa terjadi kalau terjadi adaptasi kelembagaan. Apa contohnya? If you see my class, my rules basically previous semester, this semester is going to be next semester itu berubah. Materinya juga ada yang berubah. Ya, bukan berubah secara konten tapi lebih dipadatkan. Kenapa berubah? Ini kan berarti kan saya merubah ya kelembagaannya kan, kelembagaan kelasnya saya rubah. Kenapa? Karena pengen ada kemajuan, peningkatan kualitas. Kalau secara prinsipal saya merasa kalian bisa lah kayak anak Harvard ya. Ya. Kemudian perubahan ini bisa dilakukan jika transaction cost-nya dihilangkan. Biaya transaksinya dihilangkan. Anda masuk di sini ada biaya transaksi nggak? Dari actual cost-nya itu ada nggak biaya tambahannya? Jadi kalau Anda kelembagaan itu harus dibuang biaya transaksi itu. Kemudian dinamika kekuasaan dan tekanan eksternal. Jadi perubahan itu terjadi kalau terjadi dinamika kekuasaan, artinya pemimpinnya ganti. Ya, pasti berubah. Kemudian ada tekanan eksternal. Apa contohnya dalam negara? Kalau ganti presiden kan pasti berubah kebijakan ya. Most likely seperti itu. Ditekan nih dari luar misalnya. Eropa menekan kita tentang sawit kita. Ya mereka nggak mau beli. Kalau you nggak mengikuti peraturan saya nggak mau beli barang kau. Itu kan tekanan tuh, pressure. Ya, jadi menurut dia itu hanya akan terjadi, aja perubahan itu hanya akan terjadi jika biaya transaksinya dibuang, terjadi dinamika kekuasaan dan adanya tekanan luar. Clear? Sekarang berikutnya, pemikirnya ya, kita akan detail nanti, which is the basically you don't like. Ronald Coase, Douglas North, and Oliver Williamson. Nah, untuk apa teori ini? Untuk apa dipakainya? Karena Anda belajar teori untuk apa teori ini? Pertama, untuk menganalisa sejarah ekonomi dan proses pembangunannya. Ya, Indonesia itu kan berubah ya. Nah, kalau dia tidak berubah, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, Anda bisa pakai teori ini. Kenapa Indonesia itu selama
Dari 1967 sampai sekarang pertumbuhan ekonominya 5 aja. Berarti kan ada yang salah di situ. Apakah resepnya salah, yang menjalankan salah, atau siapa nih? Atau pemiliknya, ownernya itu masyarakatnya itu yang, kalau presiden kan manajernya ya. Apakah ownernya masyarakatnya yang salah, manajernya yang salah, atau cara menjalankannya itu yang salah? Jadi Anda bisa pakai nih. Jadi kalau Anda pengen bikin judul skripsi, contoh misalnya, analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 1967 sampai 2024. Titik dua, ya, jebakan eh, pertumbuhan ekonomi 5%. Misalnya nih ya, Anda pakai teori ini. Jadi bisa menjawab kenapa nih kita hidupnya gini-gini aja. Sama kalau Anda merasa kayak kualitas hidup Anda dari SD sampai kuliah nggak ada kemajuan, nah aku pakai teori ini. Kemudian, jadi menganalisa sejarah ekonomi dan pembangunannya, kemudian menganalisa struktur governance pemerintahan, baik itu bisa dipakai di perusahaan, firms, bisa dipakai di pasar, dan juga framework peraturan atau regulatory framework. Nah, kalau kita mau pakai di GPI, maka kita bisa memakai teori ini untuk menjelaskan kenapa suatu negara itu jauh lebih maju, padahal secara kondisi sama. Ya, Anda bisa menjelaskan kenapa Korea Selatan lebih maju daripada kita, bisa menjelaskan kenapa Cina jauh lebih maju. Ya, kenapa menjelaskan kenapa Jepang nggak punya sumber daya alam bisa maju, Singapura bisa begitu, ya bisa pakai teori ini. Jadi kalau Anda nanti bikin skripsi yang judulnya perbandingan negara, terutama melihat pertumbuhan ekonominya dan pembangunan ekonominya, esensinya pakai teori ini. Kemudian kedua, menganalisa kelembagaan global. Apa contohnya kelembagaan global? Peraturan yang merubah perilaku negara ketika dia berhubungan dengan negara lain. Contoh, Anda berdagang harus fair, fair trade. Diatur di mana? World Trade Organization. Ya. Jadi melihat bagaimana lembaga global tersebut membentuk perdagangan internasional, investasi, dan kerjasama. Kenapa ada G20 misalnya? Apakah G20 itu, kenapa ada BRICS? BRICS kan Indonesia masuk BRICS ya. Apakah kelembagaan itu berbeda sama G20 dan hasilnya akan seperti apa? Yang Anda lihat adalah kelembagaannya. Kelembagaan itu, sekali lagi jangan berpikir lembaga itu adalah organisasinya ya. Itu adalah bagian kecil dari lembaga. Jadi lembaga itu lihat tuh bagaimana ini barang ini diatur nih. Normanya kayak gimana, behaviornya kayak gimana nih barang. Nah, apa kelebihan dari teori ini? Jadi kelebihan teori ini adalah dia menggabungkan antara atau dia menjembatani antara ekonomi, politik, sejarah, dan hukum. Kedua, menekankan pentingnya peraturan dan tata kelola pemerintahan. Ketiga, menjelaskan kenapa satu ekonomi itu bisa berhasil dibandingkan dengan yang lain dan kenapa dia bisa stagnan. Sama kalau Anda mau menjelaskan perusahaan, kenapa perusahaan ini nggak maju-maju nih. Perasaan 10 tahun gini-gini aja nih perusahaan. Ya, jadi bisa pakai pendekatan ini ya. Kemudian kekurangannya terlalu menekankan pada biaya transaksi dan efisiensi. Jadi dia selalu melihat biaya transaksi itu adalah kejahatan ya. Siapa yang diuntungkan di biaya transaksi itu? Pihak ketiga. Ada untungnya. Weaknesses. Kedua adalah
terlalu deterministik. Deterministik itu dalam artian, ah ini sih, ini pasti kekurangannya nih. Ini pasti, iya. Bukan dia bukan menebak, dia percaya pada resep itu, lembaga itu tuh udah pasti masalahnya ada di situ. Kemudian terlalu menekankan pada budaya, ideologi dan ketimpangan. Sekarang sekarang gini ya, real case-nya ya. Kalau Anda mau tulis skripsi nih, kenapa orang Chinese keturunan di Indonesia jauh lebih kaya secara ekonomi dibandingkan, nggak ada istilah pribumi ya, suku non suku lainnya. Berarti ada dalam falsafah hidup mereka yang membuat mereka, kalau itu bilang falsafah hidup, berarti ada budaya, kelembagaan di situ yang membuat dia itu begitu. Paham nggak maksudnya? Jadi dia memakai unsur budaya itu untuk menjelaskan kenapa dia maju. Kalau saya bisa mengatakan secara confidence, saya orang kelembagaan. Kalau saya percaya bahwa peraturan yang baik bisa membuat orang jahat itu baik, peraturan yang jahat bisa membuat orang baik itu jahat. Ya, kalau saya tanya kalian siapa di sini yang nggak pernah bribing? Bribing itu menyuap. Apakah menyuap tukang parkir? Ya, tapi kan Anda ngasih dengan intention tertentu kan? Ya, misalnya nih, Anda kan seharusnya tahu bahwa itu bukan tempat saya, tapi udahlah bayar Pak, saya di sini aja ya. Anda melakukan itu kan karena dimampukan, maksudnya ada kesempatan melakukan itu kan? Belum lagi Anda antri, proses antri, misalnya kalau bisa mempercepat antrian, udahlah bayar aja gitu. Anda kan bukan orang jahat sebenarnya, Anda orang baik, tetapi berubah jahat karena diperibet. Apalagi kalau ngurus dokumen, nggak usah jauh bikin SIM, ya banyak ininya kan, harus ini daripada Anda bingung, Anda bilangnya udah Pak, saya bayar 400.000 aja tambahan, kan itu Anda melakukan tindakan kejahatan tapi sebenarnya Anda orang baik. Ya, disahkan oleh teman Anda itu. Ada yang merasa dirinya kelembagaan di sini? Belum ya? Saya kalau biaya kayak biaya apa transaksi itu kayak kan masuk ke pihak ketiga tapi kan muter lagi dia ngasilin lapangan pekerjaan juga gitu. Boleh juga berpikir. Nah, sekarang kita ke orang-orangnya ya. Kenapa? How many orang yang Anda sudah pelajari? Hah? 75. Pertama ya, Ronald Puase, puas, puas. Coba kok ini perhatikan mukanya baik-baik ya. Rambutnya putih, agak botak depannya. Ya. Ada yang ingat nggak model rambutnya Thorsten Veblen? Nggak tahu. Ingat nggak Thorsten Veblen? Ingat nggak model rambutnya Thorsten Veblen? Di antara semua tuh tokoh nggak ada yang sama mirip model rambutnya Thorsten tuh. Hah? Boy, keren banget rambutnya. Kita lihat ya. Rambutnya tuh,
Jadi kalau kamu ingat Thorsten Veblen, kau ingat aja gaya rambutnya. Oh, Veblen itu yang rambutnya begitu. Belah tengah. Ada ya Korean ini. Jadi kau ingat semua model rambutnya ya, kayak ini dia kan ganteng. Nah, kalau ini gaya rambutnya apa nih? Beliau ini panjang umur ya, umurnya 122 tahun. Jadi kalau mau ingat Ronald Koasa, ingat tuh oh, dia Ronald Koasa tuh orang yang panjang umur ya. Saking panjangnya umurnya rambutnya putih semua. Almarhum nih. Beliau dari Inggris ya, tinggal di London, kemudian dia lulus dari LSE, London School of Economics. Kemudian bekerja di Chicago University ya, jadi profesor di sana. Nah, dia punya 4 teori. Pertama, Coase Theorem. Coase Theorem. Kenapa disebut Coase? Karena namanya Coase. Coba itu saya yang bikin disebut Malik Theorem. Ya setidaknya kalau Anda selesai dari kelas ini, ingat teori saya ya. Kalau ngelihat motor yang knalpotnya gede, ribut, berarti uangnya nggak ada. Itu Malik Theorem. Jadi konsep teorem itu melihat bahwa private party itu swasta ya, itu bisa menyelesaikan externality secara efisien melalui negosiasi jika biaya transaksinya zero. Jadi kalau kita lihat yang paling terkenal dari teorinya itu adalah ya private parties can resolve externality. Jadi swasta itu bisa menyelesaikan hal-hal eksternal. Externality itu dampak dari kegiatan ekonomi ya, tanpa intervensi pemerintah jika biaya transaksinya itu nol. Give me the logic. Apa contohnya? Jadi sederhana ya, menurut dia swasta ya, bukan pemerintah ya, swasta ini kan kalau dia melakukan usaha nih, pasti kan ada dampak dari usaha yang dilakukan tuh. Apakah limbahnya, sampahnya, dia bikin kotor tuh lingkungan. Menurut dia, itu sebenarnya bisa mereka selesaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah, asal jangan ada biaya transaksi. Apa contohnya? Apa kira-kira logikanya? Apa contohnya Saki? Bukan Muhammad Saki ya Saki. Ayo. Saya ulang ya. Jadi menurut dia, swasta, perusahaan nih, dia berbisnis. Ketika dia berbisnis, kan ada bahasa yang disebut dengan bahasa bahasa teori itu externality. Hasil yang sebenarnya dia nggak pengen, tapi ada hasilnya di luar dari biaya produksi itu, proses produksi itu. Apa contohnya externality? Ada polusi,
Ya ada sampah, ada limbah, dia bikin bising lingkungan. Itu kan semua externality itu, dampak dari yang sebenarnya tidak diekspektasikan dari industri itu. Nah, menurut dia swasta ini itu bisa mengatasi itu semua tanpa campur tangan pemerintah ya, asalkan biaya transaksinya nol, zero. Bukan tidak ada ya, zero. Tidak ada dan zero itu beda. Beda ya. Tidak ada dengan zero itu beda. Ada biaya transaksinya, tapi dinolkan. Coba gimana logikanya? Pick example nih. Dia bikin pabrik. Ada limbahnya kan? Ya. Ah. Coba elaborate ininya, detailnya. pajak karbon. Kalau mereka nggak ngasilin pajak, dia jadi nggak harus ngeluarin duit. Kalau dia? Ya kalau dia pakai barang apa mesin-mesin yang sustainable, yang ngasilin karbon, dia nggak harus bayar pajak, jadi dia nggak perlu ngeluarin biaya. Oke, bisa ya. Oke. Ya, kayak good ya. Anda udah bangun ternyata. Kemudian kedua, biaya transaksi. Jadi dia meng-highlight the role of transaction costs. Jadi peran biaya transaksi ini dalam membentuk pertukaran ekonomi dan struktur pasar. Ya, dalam membentuk pertukaran ekonomi dan struktur pasar. Saya nggak usah menjelaskan ulang apa biaya transaksi ya. Anda kan udah paham tuh. Nah, Anda boleh sepakat tidak sepakat nih bahwa you don't like transaction cost. Apakah transaction cost itu ada tapi dinolkan? Ada tapi dinolkan ya. Sebenarnya ada, tapi I kasih you nol. Ya. Jadi karena bahasa akuntansi itu tidak ada yang disebut dengan not available. Tidak, Anda tidak, kalau ngisi Excel itu nggak bisa, nggak dikasih angka, harus nol. Ya, Anda kan usianya dari nol sampai sekarang kan, nggak ada usia tidak ada menjadi. Kemudian ketiga, nature of the firm, sifat alami dari perusahaan. Nah, perusahaan itu akan selalu menurut dia mengurangi biaya transaksi dalam aktivitas ekonomi. Pastilah, kan perusahaan mau untung. Kemudian keempat, hukum dan ekonomi. Ini yang sebenarnya paling ribet di Indonesia nih. Sarjana hukum nggak paham ekonomi. Terus dia ngatur hukum, ngatur ekonomi. Gimana caranya? Dia nggak pernah punya perusahaan, tapi disuruh bikin peraturan tentang perusahaan. Apalagi orang DPR yang bikin undang-undang itu. Nah, ini kan logikanya kan. Bagaimana mungkin dia bisa bikin peraturan, sama dia sendiri nggak paham apa yang mau diatur. Itulah kita. Yang mengatur kita juga nggak tahu apa yang mau diatur. Jadi dia mengintegrasikan economic reasoning atau logika ekonomi dalam pendekatan hukum. Jadi dia mempengaruhi regulatory policy atau kebijakan peraturan serta tata kelola pemerintahan. Siapa yang ngambil public policy di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau GPA semuanya. Kalau Anda belajar public policy, Anda belajar tentang good governance, good corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik. Next ya. Masih kok ingat mukanya yang tadi?
Di Kopol kita udah belajar ya. Douglas North. Siapa tadi yang kita pelajari sebelumnya? Ronald Koase punya teori yang disebut dengan apa inti dari Koase teorem? Kau ingat itu ya, jangan kau lupa nanti. Nah, Douglas North panjang umur dia. Mungkin gizinya cukup. Dia umurnya 95 baru almarhum. Kalian udah lahir ya 2015? Udah ya? Dia panjang umur gara-gara nggak makan rendang. Makan gorengan di kerja. Oke, beliau dari Amerika ya, Cambridge, Boston. Dia lahir di keluarga yang terdidik ya. Orang tuanya intelektual dan orang tuanya ini mempengaruhi pemikirannya dia serta karirnya. Dia dapat PhD dari tempat yang kita copy modelnya, yaitu University California Berkeley. Jadi dia peraih Nobel Prize ya. Ya, most of the actors that basically thinkers yang kita pelajari semuanya Nobel. Nah, buku yang paling terkenal adalah Institutional Change and Economic Performance. Jadi kalau Anda skripsi terus mengutip kelembagaan, tidak mengutip dua orang gitu, Koase ya sama Nord, berarti kok nggak paham kelembagaan. Gitu. Jadi resep untuk mengetahui orang itu paham kelembagaan, lihat dulu di teorinya nih. Ini skripsi bener nggak nih? Dia bahas kelembagaan, tapi dia nggak pernah ngutip yang bikin teori itu. Yang dia kutip Sutoyo aja, Supomo. Siapa tuh Sutoyo? Kok cari tuh Sutoyo? Di Lerner itu terkenal, cuma bukan peraih Nobel. Oke, teori pertama ya, peran kelembagaan. Jadi menurut dia, kelembagaan seperti peraturan, norma, dan pemerintahan atau struktur pemerintahan itu membentuk atau mempengaruhi performa ekonomi dan pembangunan. Nonton aja ya, biar kita cepat. Kedua, oke di poin ini clear ya. Kedua, institutional change atau perubahan kelembagaan. Jadi lembaga itu dia berubah dari time ke time. Dari waktu ke waktu dan mempengaruhi hasil dan pertumbuhan ekonomi. Apa contohnya kelembagaan yang berubah dari waktu ke waktu? Ya, berubah ya. Oke. Kalau kalian secara di keluarga kalian ada nggak yang kelembagaannya berubah dari waktu ke waktu? Ya, tapi ya juga sih kan ini kalau misalnya dari apa sih zaman juga kayak globalisasi kayak dulu kan orang konservatif banget. Iya, iya betul. Dulu orang tertutup ekonominya jadi terbuka, ya. Tapi bisa juga kita berubah kelembagaannya. Sekarang lembaganya koruptif, nanti terbuka, ya, bebas korupsi kan itu lembaga juga, ya. Contoh signifikan Anda belajar di kelas ini dengan saya dulu belajar di kelas itu beda banget ya. Kalau dulu di kelas saya, di kampus saya waktu S1 ya, kalau kau bertanya, dosennya tanya balik. Kalau kau bertanya berarti kau tidak baca bukunya. Coba sekarang kalau saya tanya. Kan kau jawab, kan Miss belum ajarkan. Jadi kelembagaan universitasnya model belajarnya itu beda, beda banget ya. Tuhan, lucu. Kalau diminta
Bukunya dapat di mana, Pak? Ya urusan kau lah, kau cari bukunya di mana. Kau ini sudah dikasih bukunya pun, ya Tuhan. Rekaman ada. Ya Tuhan. Tinggal kau belajar saja. Masih saja kau komplain, ya Tuhan. Memang kau ini ya. Sekarang ya, path dependence. Jadi menurut dia, jadi path itu jalur ya. Menurut dia, sejarah dan pilihan kelembagaan terdahulu ya. Jadi sejarah atau konteks sejarah dan pilihan kelembagaan terdahulu itu mempengaruhi kita sekarang dan arah ekonomi kita. Apa contoh kelembagaan yang kita pilih di masa lalu yang mempengaruhi kita sekarang dan akan mempengaruhi masa depan? Coba dalam konteks negara ya. Si Soekarno lebih ke politik mercusuar, tidak membangun industri kayak gitu. Sampai sekarang kita jadi industri yang lemah. Oke, bisa. Tapi kan udah berubah ya, kan kelembagaannya berubah. Tapi itu mempengaruhi kita. Jadi segala norma, peraturan, baik tertulis tidak tertulis di masa lalu yang mempengaruhi Anda sekarang, ya. Dan kalau Anda tidak rubah sekarang, itu akan mempengaruhi masa depan. Dan pilihan Anda sekarang mempengaruhi trajektori masa depan. That is very cool teori. Yuk kalau dulu malas, malas itu kan kelembagaan. Ya kan? Atau misalnya Anda suka melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui kesalahan, itu kan sebenarnya norms yang Anda pahami ya. Jadi kalau Anda tidak berubah pada masa ini, saya nih, contoh nih ya, you nilainya jelek. Contoh nih, yang disalahkan dosennya, ya kan? Padahal Anda udah dikasih semua tuh. Kalau Anda gak berubah, berarti kan Anda menganut kelembagaan itu tuh. Nah, itu akan mempengaruhi Anda ke masa depan tuh. Itu kan contoh manusianya ya. Kalau contoh negaranya, misalnya, Anda biarkan misalnya budaya korupsi itu, kolonial itu, Anda memperlakukan orang seperti Anda mau semua jadi raja, apa feodal ya. Budaya feodal kita kan mempengaruhi. Itu kan secara konteks sejarah kita dijajah 350 tahun, masa kita nggak copy paste sih? Iya kan? Yo aja berteman cuma apa udah 1,5 tahun Anda copy paste dari teman Anda behaviornya, apalagi kita dijajah 350 tahun. Jadi kalau kita bawa itu ke dalam budaya hukum kita, pelaksanaan pemerintah, makanya hasilnya harus seperti sekarang. Kalau kita nggak berubah, ya itu. Jadi kalau Anda mau bikin skripsi bagus nih. Kontekstualitas sejarah Indonesia mulai dari Sriwijaya, Majapahit. Iya. Kemudian keempat ya, sejarah ekonomi. Dia menekankan pentingnya belajar sejarah ekonomi yang melihat struktur kelembagaannya untuk memahami pola pertumbuhan dan pembangunan. Pola pertumbuhan dan pembangunan. Jadi ada polanya. Orang yang melakukan kejahatan itu kalau sudah tertangkap, korupsi itu, kalau dia tertangkap, nggak mungkin dia korupsi satu kali. Dia sebenarnya udah melakukan itu berkali-kali, baru apes, baru tahuan. Jadi kan ada polanya kan? Jadi kalau mau mengetahui suatu negara, lihat sejarahnya. Kok dia bisa begitu? Kalau mau melihat seseorang dia hidupnya akan kemana, nanti kok lihat dia dari TK-nya kayak gimana, SD-nya kayak gimana, SMP-nya kayak gimana, SMA-nya kayak gimana, kuliahnya kayak gimana. Kenapa anak itu di kelas duduknya seperti ini? Masa lalu kau lihat dia. Contoh ya, kenapa orang punya aksen? Saya punya aksen ya.
dia apa sih aksen kan? Logat, saya punya logat ya. Anda pasti tahu bahwa saya bukan dari orang Jakarta, Kan Jawa. non Jakarta. Ya, Yes. nah itu saya nggak bisa berubah. I could never change my accent karena saya lahir dengan aksen itu. Kalau saya besar di Sukabumi sana, Kecil suara Sunda. ya. Tapi it's alright, I'm proud with my accent. Ini jarang-jarang kan dosen kalian punya aksen kayak saya kan? Ya. Nenek kau lah. Sekarang ya, Oliver. Oliver Williamson. Williamson. Ini anaknya William ini. Williamson. Oh, ya. Ini kan William. Ini Son. Memang joke kalian Gen Z kayak gimana? Gue bilang joke milenial kayak gitu. Oke ya, dia kasihan ya udah meninggal 4 tahun lalu ya. Beliau dari Wisconsin ya. Tahu Wisconsin di mana? Wisconsin Madison. Di atasnya Chicago. Tahu Chicago? Beliau beliau PhD-nya dari Carnegie Mellon University. Tahu kan Carnegie Mellon itu pendiri Universitas Carnegie Mellon itu siapa pendirinya? Tahu? Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Lalu nggak usah catat itu. Nonton aja tuh dokumenter The Man Who Built America. Orang-orang yang membentuk Amerika itu ada Vanderbilt, Carnegie, Ford, siapa lagi tuh? Saya udah lupa gue. Nah sekarang dia ngajar di Berkeley, California, dan Prize Nobel di tahun 2009. Jadi dia membuat dia mendapatkan Nobel itu karena dia mengeluarkan atau memperkuat teori biaya transaksi. Ya. Kemudian bukunya yang terkenal adalah The Economic Institution of Capitalism. Nah, ada 4 teorinya. Pertama, Transaction Cost Economics. Jadi biaya transaksi ekonomi. Jadi dia melihat biaya transaksi ini termasuk biaya negosiasi. Biaya negosiasi ya. Apa contohnya biaya negosiasi? Lagi nego tapi ada biayanya. Apa contohnya? Biaya negosiasi. Biasanya biaya negosiasi itu muncul kalau harganya mahal tuh. Anda mau beli tanah misalnya. Iya, nego. Iya, calo. Misalnya nih, you mau beli tanah. Tapi you nggak langsung ke pemiliknya. Ada maklarnya kan? Maklarnya ini, Bapak mau harga berapa? Dia sampaikan lagi. Ini. Makin lama itu makin tinggi biaya transaksinya. Kemudian biaya monitoring. Apa contohnya biaya monitoring? Apa yang you beli itu harus you monitor dulu, harus survei dulu.
Tapi mobil yang Iya, Anda mau beli mobil bekas. Anda nggak paham mobil. Kalau kau bilang bawa bapakku yang mengerti mobil, itu bukan biaya transaksi namanya. biaya Iya, iya. Kalau di apa saudaranya teman saya itu dia punya bisnis, punya perusahaan khusus untuk mengevaluasi ini eh, gedung harganya berapa. Properti ya, properti. Jadi dia tahu bahwa oh, rumah ini sekian harganya. Anda mau menjual barang kan Anda nggak tahu harga saya harus jual berapa ya. Kalau dia tanya dia. Nah, itu biaya transaksi. Apalagi misalnya kalau pihak ini menentukan pakai dia aja. Kemudian ketika Anda sudah mau beli nih, ada yang disebut dengan enforcement agreement. Kalau kita sepakat ya, kita tanda tangan dokumen. Kasih materai. Materai kan pajak ya. Di print lah dokumen itu, biaya kesepakatan, bla bla bla. Itu biaya transaksi. Jadi dokumen kesepakatan itu di luar dari biaya barang, harga barang. Nah, menurut dia, biaya transaksi termasuk biaya negosiasi, monitoring, dan pelaksanaan kesepakatan itu mempengaruhi struktur, boundary, batasan, dan efisiensi dari perusahaan. Kalau saya tanya ke kalian, yang mana lebih banyak transaksi biaya transaksinya pemerintah melakukan atau pasar melakukan? Coba. Contoh biaya transaksi ilegal ya. Pemerintah melakukan pengadaan. Terus dia bilang, adalah kasih harganya sekian, 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 itu dapat transaction cost. Jadi kemudian kedua, dia mengeluarkan teori perusahaan atau teori of the firm. Jadi firm and company itu beda ya. Firm and company itu berbeda. Firm itu kecil, firma itu kecil. Kalau company itu gede. Kalau multinasional itu dia gede banget di luar. Dia udah punya cabang di luar. Jadi bedakan, ini bukan teori korporasi, yang dia keluarkan adalah teori firm, firma. Dia menjelaskan bahwa firma itu adalah alternatif. Firm exists as alternative to market. Jadi merupakan alternatif di pasar yang mana menunjukkan how they minimize transaction, bagaimana firm itu meminimalisir biaya transaksi dan menjaga hubungan relationship under uncertainty, di bawah ketidakpastian, and asset specificity. Asset specificity. Aset specificity, aset dispesifikasi. Contoh, ini aset khusus untuk produksi. Anda punya HP, ini hanya saya pakai untuk produksi. Ini laptop saya hanya pakai untuk produksi. Buat kerja. Ada yang begitu. Bagaimana bagaimana caranya perusahaan mengurangi biaya transaksi? Coba. Perusahaan ya, bagaimana caranya dia meminimalisir biaya transaksi? Kalau gaji buruh itu dia nggak masuk biaya transaksi, dia kalau gaji pekerja karyawan itu dia nggak masuk biaya transaksi, dia masuk ke biaya produksi. Ketiga, struktur pemerintahan. Jadi dia menganalisa bagaimana organisasi atau desain tata kelola organisasi
Atau desain tata kelola organisasi itu kayak gini, misalnya dia masuk kayak kontrak or hierarki. Kontrak or hierarki itu kayak ada bos, ada CEO, ada direktur, di bawahnya ada manajer, di bawah manajer ada siapa, itu strukturnya ya. Ya, di dalam struktur itu jangan terjadi overlapping tugas. Contoh, dia direktur, tapi kerjanya dia ngurusin produksi. Ya, kenapa dia nggak boleh? Kalau itu namanya micromanaging ya. Kenapa dia harus mengurusi semuanya? Kalau presiden kerjanya mengurusin proyek kecil-kecilan, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena itu tugasnya, makanya disebut dengan dinas. Ya, ada yang disebut dengan kementerian. Kementerian ada yang disebut dengan kedeputian. Ada bawahannya itu ke bawah. Kalau dia mengurus semua yang kecil-kecil yang di bawah itu bukan tugasnya dia. Menurut dia, kalau misalnya struktur ini tidak diperbaiki, nah berikutnya market versus hierarchy. Jadi ada hierarki itu struktur ya. Dia meng-highlight trade-off antara mekanisme pasar dan struktur hierarki. Mekanisme pasar dengan struktur hierarki itu berbeda ya. Struktur perusahaan, struktur negara, struktur hubungan pasar dan negara itu berbeda. Kalau di perusahaan itu lebih gampang, kalau makanya perusahaan itu kalau dia behaviornya seperti partai politik, dia nggak akan berkembang. Ya. Coba nanti Anda perhatikan kalau Anda kerja di perusahaan nih, terus Anda lihat bos Anda ini bos perusahaan atau bos partai ini. Begitupun ya, kalau misalnya dia behaviornya begitu, perusahaan itu nggak akan bisa profit karena perusahaan itu orientasinya itu adalah keuntungan. Tapi pemerintah dia nggak bisa orientasinya untung karena dia harus serve, mensejahterakan ya. Jadi menurut dia itu ada trade off tuh antara mekanisme pasar dengan struktur hierarki. Jadi dia menekankan bahwa setiap firm itu boleh memilih struktur perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beda-beda ya. Jadi setiap perusahaan itu beda strukturnya. Ada yang direkturnya ada 6, ada yang 2, ada 1, ada direktur utama dan sebagainya. Coba ini Anda bisa pakai teori ini untuk juga menganalisa kenapa BUMN kita itu jarang yang untung. Kalau mau pakai teori ini ya, bisa pakai tuh untuk menganalisa. Kenapa Garuda Indonesia misalnya titik-titik ya.
Udah paham nggak penggunaan teorinya? Sekarang kita ke orang berikutnya. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom ini dia juga tokoh NOPE, Neo Political Economy. Udah dipelajari di sebelumnya. Iya. Dia tokoh Neo Political Economy. Elinor Ostrom. Harusnya Anda ingat banget dia karena di tokoh kita itu jarang banget loh perempuan. Dia only perempuan satu-satunya. Kalau banyak tokoh nanti dalam mainstream teori itu di konstruktivis itu banyak perempuan. Feminisme. Hah? Kalau konstruktivis Anda lihat nanti itu aliran konstruktivis itu majority itu banyak dari English school, particularly kampus saya. Jadi kalau ngomong sama dosen itu I'm constructivist, what are you? Ah. Kalau you bilang I'm liberal, oh really? Lanjut. Dia udah meninggal ya kasihan. Tapi angkatan 12. Dia cakep loh. Dia dari California ya, PhD-nya dari University of California. Jadi Anda lihat tuh patternnya kelembagaan itu banyak dari ya. Jadi behaviornya freshwater and saltwater itu kan beda ya. Ya, saya kan udah jelasin tuh. Dia peraih Nobel Prize of course. Dia terkenal teorinya common pool resources. Saya sudah jelaskan common pool ini. Masih ingat? Ya, iya. Ingat ingat yang penjelasan saya kalau ada sungai, itu kan sumber daya milik bersama ya. Ya pemerintah nggak usah lah. Harus pakai. Biarin aja yang orang-orang yang di dekat-dekat itu yang bertanggung jawab ya. Iya betul, harus terdidik dan dilaksanakan secara bersama. Nggak bisa hanya Pak RT aja atau bawahannya keluarganya Pak RT aja nggak mau. Terus gotong royongnya. Jadi harus ada kolaborasi, kemudian self organization resource management. Kemudian harus ketiga teorinya adalah institutional diversity atau keragaman kelembagaan. Jadi dia menekankan bahwa diverse, context-specific institution are key to effective resource governance. Artinya apa? Jadi kelembagaan, kita kan ini datang dari budaya yang berbeda ya. Saya punya budaya berbeda, kalian punya budaya berbeda. Budaya itu kan kita bawa norma, ya, bawa aturan, ya, adat istiadat dan sebagainya. Itu kan kelembagaan tuh. Menurut dia semakin beragam itu bagus. Dia akan memperkaya kelembagaan tersebut. Ya, diversity unite. Ya, bineka tunggal ika. Menurut dia. Siapa yang nggak sepakat, boleh ya. Kayak misalnya, Anda boleh berargumen, saya tidak sepakat itu karena buktinya misalnya di konteks negara yang hanya satu etnik dan satu ras, itu lebih maju. Contoh misalnya Jepang, Korea Selatan, Cina, itu lebih maju. Tapi Anda juga bisa bilang, tidak benar kok, tidak semuanya yang satu ras itu dia maju. Buktinya Afrika juga nggak maju. Oke? Kalau negara yang menterinya banyak itu berarti kementerian Kalau banyak kementerian, dia strukturnya banyak atau tidak itu tidak akan Anda bikin esainya ya untuk membuktikannya. Kemudian challenging the tragedy of commons. Dia sebenarnya challenging itu kayak apa bahasa Indonesia challenging? Menantang ya teori dari tragedy of commons. Tragedy of commons itu kalau misalnya kita udah punya barang milik bersama, itu pasti akan buruk. Anda punya kolam di ini kan ada sungai di sebelahnya ya. Sungai Maca nih ya. Menurut dia itu kalau dia kan tidak sepakat kalau yang hal-hal seperti ini harus diurus oleh negara ya.
Dia tidak sepakat itu, dia challenge itu, menantang itu. Jadi dia tidak sepakat bahwa sumber daya yang kita share bersama itu akan merujuk pada overuse dan depletion. Akan kita pakai terlalu berlebihan dan berkurang ya. Sebenarnya kenapa beliau berpendapat seperti ini? Dia ini hidup di working class family, rumah tangga menengah ke atas ya, bukan poor people gitu. Dan dia mungkin berada dalam kondisi keluarga yang terdidik bagus dan etikanya bagus. Dia belum pernah ke mentas atas. Apa mentas? Di mana orang buang sampah di jalan ya, belum pernah dia lihat di situ. Mungkin teorinya Elinor ini bagus kalau di Jepang bisa ya. Orang tuh sadar gitu, lingkungan dan sebagainya. Next, Afner Griff. Coba yuk ingat. Siapa tadi yang tokoh pertama? Ronald. Oke, setelah itu ketiga William Son, anaknya William. Kemudian 4 Elinor. Sekarang kita ke Afner Griff. Anda pasti ingat ini. Gampang ini karena dia punya teori yang disebut dengan Maghribi trader atau pedagang Maghrib. Maghribi trader. Dia enggak, orang itu kalau dulu tuh dia gampang kasih keluar dia lahir di mana ya, umurnya berapa. Sekarang kan orang dia nggak mau ketahuan lahir berapa, kan age itu menjadi diskresi. Ya nanti itu kalau di Inggris itu kan kalau udah apply pekerjaan tuh nggak butuh umur berapa, dia nggak juga butuh age-nya berapa, karena itu melawan hak asasi manusia. Kalau Indonesia tinggi badan, kalau lebar sepatu berapa, agama, gereja di mana, masjid di mana. Apa? Wetonnya berapa? Yo. Kalian lahir di tahun berapa sih? Dia ada 2005 ya. 2004 ada. 2006 muda kali kok ya. Oh, ada cuma satu orang ya yang 2006 ya. Ada yang 2007? Kok 2006 lahirnya? Ya Tuhan. Itu saya udah lulus S1 itu. So I could be your mother, right? How old is your mother? Oh, I'm not that old. Maybe I should call you daughter and son. Who? 83. Who's 83? Your mother? Ini peramal. Anyways, dia lahir di Tel Aviv ya, Israel. Yang pro Palestine kok jaga perasaan ya. Dia lahir di keluarga Yahudi, jadi memang ekonom itu banyak yang Jews.
Dan banyak yang kalau dia Austrian Economics itu biar rata-rata Yahudi itu. Dan penguasa bank sentral itu dari sejarah bank itu pembentukan bank itu memang Yahudi yang banyak ya. Iya, kalau dalam sejarahnya itu kenapa mereka sukses? Jadi di Kristen itu kan kalau Anda meminjamkan uang nggak boleh berbunga. Islam kan juga nggak boleh tuh, sama riba kan? Di ajaran apa namanya Jews itu boleh. Jadi sejarah minjem uang tuh pakai bunga itu di sana. Ya. Jadi kalau nonton di video saya tuh yang sejarah bank, itu kan dijelaskan tuh kenapa muncul bank itu kenapa muncul sejarahnya. Jadi bank itu dari kata bangko, bangku. Transaksinya di atas bangku. Iya. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang Yahudi. Akhirnya makin banyak orang yang minjem, 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 minjem. Akhirnya dia bikinlah bank. Makanya bikin bank ya, biar kaya. Beliau dari Northwestern University, dia mengajar di Stanford. Kemudian dia terkenal teorinya Institution Economic Development. Yang paling terkenal dia itu adalah dia mempelajari yang disebut dengan Maghribi trader. Maghribi trader itu pedagang Yahudi. Ya, Maghribi trader itu istilah untuk pedagang Yahudi zaman dulu. Namanya Maghribi. Supaya Anda mudah mengingatnya, ingat aja sholat maghrib. Ya. Oke, dia punya 4 teori ya. 1, kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Dia menekankan pentingnya lembaga, aturan formal dan tidak formal dalam membentuk performa dan pembangunan. Very easy. Kedua, comparative historical analysis atau perbandingan analisa sejarah atau perbandingan sejarah ya. Dia menggunakan historical case study, pendekatan case study dari masa lampau ya. Seperti misalnya the Maghribi traders atau pedagang Maghrib ya. Dan Genos merchant, merchant itu pedagang, namanya Genos. Bagaimana mereka jadi di pedagang Maghribi trader itu, kenapa sukses di masa lampau itu, pedagang Maghribi itu bisa bilang begini dalam model cara mereka pedagang ya. Saya ambil dulu barang kau, nanti minggu depan saya bayar ya. Bukan utang, dia itu kan modelnya udah kayak trust. Ya, atau contoh misalnya begini, Anda produksi 10 ya, saya belum ada uang nih, tapi produksi aja dulu, nanti saya bayar. Ya. Jadi Maghribi Traders itu kenapa terkenal? Karena base kerjanya itu didasarkan pada kepercayaan trust. Trust. Nah, ini yang buruk nih. Coba lihat ya, orang Yahudi itu persatuannya di seluruh dunia itu kuat banget. Kuat banget. Jadi dia kalau sesamanya dia menjahati sesamanya itu kayak dosanya itu besar sekali. Tapi kalau di luarnya dia lain lain cerita. Jadi dia nggak boleh berbuat jahat kepada sesamanya, ke orang lain dia istilahkan survival. Ya. Jadi bagi Anda yang realis cocoklah Anda itu ya. Iya, foreign policy Amerika, terutama pemikir realis, itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jews. Israel itu adalah negara yang contoh the best example of realis.
Bagaimana kalau Israel mau survive, dia harus bunuh Palestina. Bagaimana mungkin dia bisa memerintah orang yang orang itu jauh lebih banyak daripada orangnya? Contoh orangnya dia cuma 5 juta orang. Orang Palestina orangnya misalnya 10 juta. Bagaimana mungkin kau mau memerintah orang yang jauh lebih banyak daripada orang kau? Untuk bisa survive, nggak ada jalan supaya saya matikan aja kau. Supaya angkanya jauh lebih rendah, setidaknya di bawah 5 juta, saya dominan, Anda saya bisa atur. That is realis. Hah? Bukan realis, there is no morality. Itu inovasi. Kemudian ya, ketiga, cultural and faktor sosial. Jadi dia meng-highlight pentingnya kepercayaan, belief, social norms, berinteraksi dengan kelembagaan untuk mendukung ya ekonomi pasar dan pemerintahan. This is very interesting. Sebenarnya idenya ini menurutku menurut saya ya. Kalau Anda mau pay attention saja, buka di Twitter tuh. Pemikir-pemikir yang Yahudi itu sama modelnya semua. Contoh, Yuval Noah Harari, Sapiens. Do you know him? Yang punya buku series itu banyak tuh. Yang terbaru Nexus. Have you ever wondered why he is so famous? Did you read the book? Siapa yang sudah baca bukunya? Ya, bacanya yang mana? Kan ada banyak tuh series. Sapiens. Oke, yang memang paling terkenal itu Sapiens. Coba pernah tahu nggak isi pemikirannya dia? Tahu nggak di dalam bukunya itu yang dia highlight mulai dari bab pertama sampai terakhir yang dia highlight. Bagaimana Yahudi itu disiksa, tapi tanpa dia pernah menyebut bagaimana Israel menyiksa Palestina. Saya sampai bikin itu catatan per babnya. Ya Allah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Kalau yang bilang tadi baca lagi. Coba baca yang terbaru ya, itu judulnya Nexus. Bagus tuh buku tuh. Kemudian keempat ya, self-enforcing institution. Jadi kelembagaan yang menjalankan dirinya sendiri. Jadi kelembagaan yang menjalankan dirinya sendiri itu adalah lembaga yang you nggak perlu, misalnya contohnya ya, saya nggak perlu mengajar Anda, memaksa Anda, mengancam Anda untuk belajar. Anda belajar sendiri. Ya, nggak ada negara yang kita tidak perlu atur, kok nggak usah korupsi, kita nggak usah kampanye, jangan korupsi, harus jujur dan sebagainya. Ada di Jepang kan nggak usah kan? Jadi dia kelembagaan yang jalan dengan sendirinya. Nah, menurut dia kelembagaan yang modelnya itu trust, reputasinya bagus, pemberdayaan masyarakat, ya, itu akan berjalan secara efektif tanpa adanya ketergantungan pada sistem peraturan yang formal. Again ya, ini terdidik semua. Clear? Next. Yoram Barzel. Dia juga Jews ya. I'm not racist to Jews, but that is the reality ya. Yoram Barzel. Dia lahir di Israel, kemudian PhD-nya dari University of Chicago. Coba lihat Nobel Prize itu semua Yahudi rata-rata itu. Dan pimpinan tertinggi Bank Sentral Amerika itu semua Yahudi, rata-rata 90%. Coba Ben Bernanke, and etc. you name it lah ya. Nah dia terkenal, judul bukunya itu Economic Analysis of Property Rights. Pertama teorinya, hak kepemilikan properti.
Jadi menurut dia, hak kepemilikan properti ini muncul dan beradaptasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengurangi konflik, dan mendukung koordinasi ekonomi. Ya, kalau kita punya kepemilikan terhadap properti, kan kita bisa mengatur apa namanya resource kita, ya kan? Bisa lebih efisien. Kita bisa mengatur tanah kita mau diapain dan sebagainya. Kemudian biaya transaksi, dia menekankan pentingnya mengurangi biaya transaksi atau meminimalisir biaya transaksi dalam membentuk kelembagaan. Ya, jadi dia menekankan pentingnya efisien pertukaran secara efisien dan mendukung operasi atau market operation ya, operasi pasar, bukan operasi pasar kayak pemerintah ke pasar terus mengecek. Pasar itu berjalan seperti apa ya semestinya ya. Kemudian economic institution atau kelembagaan ekonomi. Jadi dia menganalisa bagaimana individu dan desain organisasi kelembagaan untuk menjaga hak kepemilikan properti, melindungi kepentingan, dan mengurangi resiko dari ketidakpastian lingkungan. Kenapa? Kemudian 4 kontrak. Jadi dia mempelajari bagaimana peran kontrak ini sesuai dengan aligning atau sejajar dengan insentif. Kontrak itu penting ya. Ada pentingnya dan nggak pentingnya sih. Kalau di Indonesia saya lebih suka kalau hal-hal kecil nggak ada kontraknya. Kalau di luar negeri itu ribet, aduh kontrak panjang banget. Mau bikin kacamata aja itu, gue dokumennya tebalnya segini. Kalau mau beli kacamata tuh di luar tuh nggak bisa ke kayak ke mana tuh kota toko optik terus beli nggak bisa, itu harus ke dokter. Iya, berarti kan kalau dari pasar kan ada mata di tempat kan. Kemudian manajemen uncertainty dan memastikan transaksi ekonomi itu berjalan secara efisien melalui kesepakatan yang didesain dan disepakati ya, jadi tailored agreements. Sebenarnya inti dari pemikirannya Yoram ini, Yoram ini bilang, memang itu bagus kita harus punya kontrak, apapun jenisnya, itu supaya itu diatur tuh, kepemilikan kita diatur, tugasnya apa, itu semua dibikinkan dokumen kontraknya, diatur tuh. Next, Darren ya. Jadi Darren ini dia masuk ke pemikir atau teori NPE, Neo-Political Economy, dan juga dia adalah teoritis dari Neo-Institutional Economics. Jadi pemikirannya dia itu masuk kategori NPE dan masuk kategori kelembagaan ekonomi baru. Ya, jadi NIE dan NPE. NPE. Ya baru kemarin dia menang Nobel Prize. Minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Just recent deh. Jadi dia itu menang Nobel Prize di teorinya itu tuh, Why Nations Fail. Yang ini nih. Nah, dia nulis buku itu bersama James Robinson. Ya. Nah, dia kan saya sudah jelaskan dia punya teori inklusif dan ekstraktif institution ya. Anda sudah tahu tuh. Kemudian pentingnya kelembagaan dalam pembangunan. Dia menjelaskan tuh kenapa Amerika satu daratan dengan Meksiko tapi Amerika kaya. Ya, Anda udah tahu ya. Kemudian institutional persistent and change. Kelembagaan itu kalau dia nggak mau berubah jauh lebih baik, dia nggak akan pernah maju. Iya. Kemudian interplay politics economics. Jadi untuk memahami, menurut dia kan ekonom ya. Untuk memahami sesuatu itu, ekonomi ini yang dia pikir hanya memahami sesuatu dengan ekonomi saja, you nggak akan pernah bisa melihat sesuatu itu secara holistik, secara keseluruhan. Karena ekonomi itu dipengaruhi politik.
Ya, jadi kalau Anda nanti berdebat dengan anak jurusan ekonomi, kau bilang, mana ada kebijakan ekonomi yang tidak dibuat dari perspektif politik? Ya, hebatnya dia ya. Siapa yang mau mengikuti jalannya beliau, semoga kalian ada yang dapat Nobel Prize lah ya. Oke, terakhir ya. Satu-satunya orang orang Cina ya. Hong Kong. Stephen Chang. Chang. Chong. Jadi kalau saya tanya, kalian ada nggak orang yang Asia yang kita pelajari? Selain dia apa coba? Oke, orang Korea siapa namanya? Chang Ha-jun. Gochujang. Ya Allah, parah. Dia masih hidup ya? Nggak tahu dia masih hidup, kocek dah. Dia lahir di Hong Kong ya. Kemudian PhD-nya dari Berkeley, University California, Los Angeles, UCLA. Dia ekonom, mengajar di University of Washington dan Hong Kong University. Dia terkenal dengan teorinya Transaction Cost Economics dan property. Buku yang paling best dia dari ini, nah, The Theory of Share Tenancy. Oke, teorinya. Satu, biaya transaksi ya. Dia meng-highlight pentingnya meminimalisir biaya transaksi. Nah, oke, sama ya sebelumnya ya, dalam membentuk perilaku ekonomi dan efisiensi kelembagaan. Kemudian hak properti ya, menekankan pentingnya hak kepemilikan properti dalam mempromosikan resource atau sumber daya yang efisien. Kemudian ketiga, kontrak teori sama dengan Yusram, Pak Yusran. Menganalisa bagaimana kontrak seperti share tenancy are structured to maximize efisiensi dan align incentive. Jadi, coba. Kemudian terakhir ya, kesepakatan kelembagaan. Jadi dia sepakat bahwa individu dan kelembagaan itu harus beradaptasi untuk mencapai hasil ekonomi yang optimal. Jadi kalian sebenarnya kalau pakai teorinya Angela Duckworth, tahu nggak Angela Duckworth? Nggak, kok nggak tahu? Buku apa? Ya, I did mention it. Ya nggak tahu, Angelina Duckworth. Angela Duckworth. Cari Duckworth. Hah? Great. Great ya. Kau tahu itu artinya great? Great itu, ini great pakai T. Kau itu udah siap-siap itu masih ada loh waktu 20 menit itu tuh. Ini dari kemarin kalau saya selesai cepat kok protes. Kalian ini kelembagaannya kayak gimana? Oke. Sekarang saya tanya. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang merasa dirinya di sini kayak tertarik dengan kelembagaan? Satu, hanya Jessica ya? Dua orang ya? Oke. Alia. Siapa yang realis di sini? Yang dominan lah. Angkat tangan ya, yang realis siapa? Dua orang. Oke, good. Nah, tiga, empat. Yang merkantilis?
Yang dominan. Yang dominan apa? Heeh. Yang lebih cenderungnya kemana? Adalah berarti tinggal satu kelembagaannya. Yang liberal 2 orang, 3, 4 orang ya. Sisanya masa bakti. Siapa yang political economy? PE. Iya, dia aliran market oriented. Ya Allah, ini panjang nih. Saya cuma tanya. So ini siapa yang PE? Angkat tangan. Nggak ada ya? Nggak ada satupun. Nggak ada yang classical political economy. Kemudian neo. Oh, tadi kan Neoclassical liberal saya. Neoclassical liberty. oh gitu. Tapi saya tahunya neo-institusional itu kan basic di situ saya ada divisi itu kenapa dia divisi dalam konteks Teman-teman, let me show you. Jadi kalau kita belajar teori, ya, before we already told you that before. So basically here we are. We already talk about realist. You already decided, ya. And then mercantilist, and then liberalist, and then political economy, which is kita belajar nih. Cuma ini aja di semester lalu. Kelembagaan, dan kita masih ada 2 untuk mainstream teori konstruktivisme dan HST. Hegemonic stability teori. Ini menarik ini karena ini sebenarnya jarang-jarang pakarnya. Jarang. Sedikit dia pakarnya. Kalau di Inggris itu yang paling terkenal itu Susan Strange. Pernah dengar? Susan. Nah, Anda harus bisa menentukan ya nanti kalau skripsi mau pilih yang mana dari mainstream teori ini. Esainya pun begitu ya. Jadi esainya harus apakah Anda realis, merkantilis, liberal, politik ekonomi, international, konstitusi sistem HST atau kontrari. Kontrari itu adalah critical teori yang sangat bertolak belakang dengan mainstream teori. Atau critical teori itu yang mengkritik mainstream teori. Ya. Nah, nanti kalau Anda belajar tentang konstruktivisme, itu banyak tokohnya itu perempuan. Bingung di mana? yang apa namanya kan saya mau saya itu mau highlight tentang apa itu namanya kelembagaan internasional gitu kan. Saya pakai ekonomi itu pakai bedanya si perjuangan yang neo institutional liberalism. Itu dia masuk ke sini atau masuk ke liberal, masuk ke PI atau liberal? Oh, bingungnya mencocokkannya di mana ya? It depends with your logic. Iya. Makanya harus di dalam esai itu harus dijelaskan kenapa memilih teori itu. Harus ada argumen dari penulis. Penulis memilih teori realis, tapi jangan realis ya. Turunannya. Jadi realis ya, klasifikasi dari misalnya classical realis atau neoclassical realis dan neorealis beserta turunannya. Apa turunannya dari misalnya classical, neoclassical dan classical. Jadi itu harus satu paket itu. Jangan Anda pakai teori classical realis, Anda yang pakai Anda turunannya itu neorealis. Nggak bisa ya. Itu
Oke ya, teman-teman, satu lagi sebelum kita selesai, saya berikan Anda opsi apakah Anda mau apakah kita bisa make up kelas Sabtu? Online apa enggak? Ah, online lah. Online ya. Jam 11 deh. Ya. Yang beribadah Sabtu nggak apa-apa, nggak ikut ya. Anda nonton aja videonya. Tapi Anda harus ada selfie beribadahnya ya. Alright, thank you very much for coming and see you next week. Ya, silakan.